Halo, ketemu lagi. Kita akan bahas materi statistika yang berhubungan dengan pengujian parameter. Ini saya matikan dulu biar tidak terganggu. Ya. Oke. Eh, yang pertama yang berhubungan dengan varian populasi. Ya. Nah, andaikan kita mempunyai data yang diambil dari sampel populasi normal, ya. Ini sebanyak ini. Ya. Kita ingin menguji apakah varian populasi normalnya itu sama dengan yang saya tuliskan di warna kuning ini ya. Nah, jadi kebetulan data ini saya bangkitkan untuk mendapatkan data dari minimal 70 sampai maksimal 100 ya. 70 sampai 100 ya. Nah, sedangkan varian datanya itu berdasarkan sampel ini varian sampelnya itu ada di sini. Ya, ini. Dengan rumus var.s, ini varian sampel. Ya. Data varian itu adalah array ini. Jadi cara membuatnya, kita sorot datanya ini, kita beri nama di sini data varian. Ya. Oke. Nah, statistik yang digunakan untuk menguji apakah varian populasinya sama dengan 30, lawan varian populasinya kurang dari 30, atau lebih besar dari 30, itu digunakan statistik uji Chi kuadrat, yang rumusnya ini. Ya. Andaikan ini taraf nyata pengujian, 5%, ya. Maka berdasarkan statistik uji ini, nilai statistik ujinya ini bisa dihitung, ya. Ini, ya. Count itu cacah banyaknya data dari data varian ini 22 kurang 1 kali varian sampelnya dibagi varian populasi yang ada pada hipotesis 0. Nah, ini nilainya 60,61 Nah, maka kalau kita menggunakan hipotesis tandingan, oke, varian populasinya lebih besar dari 30, gitu kan? Maka nilai peluangnya ini 86,59 jauh lebih besar daripada 30, ya. Maka nilai peluangnya ini 0,00001. Nilai ini jauh lebih kecil daripada taraf nyata pengujian. Oleh karenanya, data pada saat ini, itu mendukung hipotesis tandingan yang menyatakan bahwa varian populasinya itu tidak 30, tapi jauh lebih besar dari 30. Oke? Nah, ini kalau kita tekan kontrol V gini, copy paste begini, ya. Siapa tahu suatu ketika yang ditolak itu yang di sini lebih kecil, ya, lebih kecil dari ini, ya. Jadi misalnya ini kita ganti saja atau kita mainkan di sini 50 gitu ya. 50 ya. Ini H0 diterima, ini diterima. Ini 50, ini 64. 50 dan 64 dekat sekali. Nah, jadi kalau kita lakukan simulasi ya. Nah, ini 85, ini 50, ini sudah H0 ditolak. Jadi hipotesis 0 ditolak. Artinya data ini mendukung hipotesis tandingan. Itu ya. Caranya untuk menyatakan hipotesis tandingan didukung, kita bandingkan yang merah ini dengan yang 5% ini. Apakah nilai di sini lebih kecil dari 5%? Kalau lebih kecil, maka hipotesis 0 ditolak. Begitu ya. Nah, itu pengujian varian populasi. Kita bergerak ke pengujian parameter yang berikutnya, yaitu rata-rata. Hanya saja, varian pengujian rata-rata itu ada banyak hal. Yang pertama yang berkaitan dengan rata-rata populasi dengan varian populasi yang diketahui. Andaikan dalam cerita itu varian populasi diketahui, atau kalau varian itu ada kuadratnya begini, kalau tidak ada kuadratnya itu sigma, standar deviasi, ya. Nah, demikian juga sama seperti tadi. Jadi saya gunakan yang hijau ini adalah data simulasi, data yang bisa berubah-ubah kalau kita tekan kontrol copy, kontrol paste, paste ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 4, 24 datanya ya. Nah, data ini 24
rata-ratanya di sini, rata-ratanya average data 1. Jadi ini saya beri nama data 1 ya. Oke. Rata-ratanya di sini. Jadi kalau mau menuliskan average data 1 gini ya. Nah, di sini andaikan kita ingin menguji rata-rata populasinya, apakah rata-rata populasinya sama dengan 78 gitu ya. Ini hipotesis nolnya. Rata-rata populasi pada hipotesis 0 78 ya. Oke, dengan informasi simpangan baku populasi diketahui. Ini 10 ya. Dan taraf nyata pengujiannya 5%. Jadi ini tidak dihitung ya. Yang dihitung rata-rata sampel saja. Varian sampel tidak perlu dihitung karena diasumsikan ini diketahui. Oleh karenanya rumus ini nggak ada S-nya, yang ada sigma. Nah, oleh karenanya nilai statistik uji ini kalau kita hitung di sini ya. Jadi rata-rata ini D21 dikurang I5 nilai mu, nilai rata-rata pada hipotesis 0 ya. Setelah itu dikalikan akar banyaknya sampel. Akar count. Count adalah cacah dari data 1 ini. Nah, kemudian dibagi dengan sigma, standar deviasi. Kalau ini standar deviasinya diketahui, simpangan baku atau standar deviasi diketahui, kita gunakan rumus ini I7 ini ya. Nah, nilainya di sini min 0,6328 ya. Nah, tergantung hipotesis tandingannya. Ini hipotesis nolnya sama dengan tandanya. Tandingan itu bisa lebih kecil, bisa lebih besar, bisa tidak sama dengan ya. Nah, ini adalah nilai peluangnya ya. Nilai peluangnya. Kalau di sini rata-ratanya 76, di sini rata-ratanya 78 ya. Nah, ini dekat nih. Jadi mau lebih kecil, mau lebih besar, mau tidak sama dengan, sepertinya dia masih diterima ya. Coba kalau kita lakukan pengulangan lagi ya, pengujian begini terus. Nah, ini ada yang hipotesis 0 ditolak. Jadi simulasinya begitu, data ini pas data ini nilai di sini rata-rata ini 72 ya, ini 78 walaupun dekat saja, ini sudah hipotesis 0 ditolak nih ya. Hipotesis ditolak kalau lebih kecil atau tidak sama dengan ya. Nah, ini yang lebih besar diterima. Gitu ya. Nah, ini ingat yang kuning ini boleh digantikan sembarang angka di sini ya, kira-kira ya angka yang reasonable ya. Jangan sampai 1000 gitu, terlalu jauh karena data yang dibangkitkan itu antara 60 dan 90. Jadi angka di sini ya minimal mestinya 60, maksimal 90. Siapa tahu di sini 60 semua kan gitu ya, ekstrimnya gitu. Jadi ini adalah formula pertama menguji rata-rata populasi kalau varian populasinya diketahui atau kalau standar deviasi populasinya diketahui. Kemudian bagaimana kalau varian populasinya tidak diketahui, tapi ukuran sampelnya kecil. Ukuran sampelnya besar yang pertama kali ya, ukuran sampelnya besar. Besar itu berapa? Nah, kalau kita lihat, kita sorot begini, ini ada tulisan count, cacahnya. Banyaknya data 54. Untuk oke, kita kategorikan besar, umumnya dalam pembelajaran lebih dari 30 itu dikategorikan besar gitu ya. Walaupun sekarang relatif besar itu ya. Oke, dengan cara yang sama rumusnya saja yang diganti ya. Rumusnya diganti, kalau tadi standar deviasi populasi, sekarang diganti standar deviasi sampel. Ya, caranya sama ya. Hanya sekarang kita perlu menghitung standar deviasi sampel di sini ya. Nah, bukan hanya rata-rata saja ya, tapi perlu S, standar deviasi sampel. Nah, kita bisa menghitung peluangnya di sini pakai norms disk. Tadi juga di sheet 2 juga norms disk juga. Nanti bisa dilihat caranya, diklik di sel itu rumusnya bunyinya seperti apa gitu ya. Nah, dengan demikian yang membedakan antara sheet 2 dan sheet 3 ini adalah kondisi informasi varian populasi itu diketahui apa tidak. Nah, gitu ya. Dan kalau yang sheet ketiga ini varian populasi tidak diketahui dan ukuran sampelnya besar.
Nah, kalau ukuran sampelnya kecil, kita tidak menggunakan statistik Z, tapi statistik T. Statistik T ini ya, rumusnya sama. Rumusnya sama, statistik yang digunakan adalah statistik T. Nah, itu. Jadi, yang membuat beda itu adalah bahwa statistik T ini, statistiknya aja ya, menggunakan ya, nih, agak berbeda di sini ya, rumusnya agak berbeda sedikit. Nggak usah dilihat rumusnya lah, pokoknya yang penting sementara ini hipotesis tandingannya menggunakan tanda apa, lebih kecil, lebih besar, atau tidak sama dengan. Nah, ini kalau kenyataan sampelnya, ini sampel pada saat ini, rata-ratanya 70, sekian. Yang dihipotesiskan 80. Berarti kalau kita menggunakan lebih kecil di sini, ya, peluangnya kecil kan? Di sini 70, ini 80, ya. 70 dan 80 ternyata walaupun beda, perbedaan tersebut juga tetap signifikan. Ya, beda nih. Secara matematik beda, secara statistik juga beda. Oke. Nah, kebetulan ini sama seperti simulasi. Jadi kalau kita tekan kontrol copy, kontrol paste begini, datanya berubah. Ya, datanya berubah. Tuh, ini sama semua. Nah, karena dekat nih antara 78 dan 80. Ya. Antara 78 dan 80 itu dekat. Jadi mau hipotesis tandingannya lebih kecil, lebih besar, ataupun tidak sama dengan, sepertinya antara 80 dan 78 itu perbedaan secara matematik itu secara statistik tidak signifikan. Nah, dan yang terakhir yang akan saya berikan di sini di sheet kelima adalah mengenai proporsi. Nah, proporsi itu begini misalnya. Jadi kalau populasi itu dibagi menjadi dua, ya, menjadi dua. Misalnya yang katakanlah populasi sukses dan populasi gagal, gitu. Jadi populasi masyarakat yang berpenghasilan di atas 5 juta, berarti yang satunya di bawah 5 juta. Nah, gitu ya. Nah, ini P itu proporsi. Nah, andaikan karena namanya proporsi ya. Di sini datanya dan di antara 0% sampai 100% ya. Nah, dan banyaknya data di sini, ada sebanyak 80. Ada sebanyak 80 ya. Nah, jadi andaikan di sini yang dimaksud proporsi itu proporsi sampel yang nilainya lebih dari 60 ya, jadi yang kita ganti di sini ya. Di sini. Lebih dari berapa? Lebih dari 70 gantikan di sini ya. Sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Nah, jadi di sini ini proporsi yang dihipotesiskan pada hipotesis 0,6. Proporsinya 0,6 gitu kan. Ini proporsi yang dihitung berdasarkan sampel ini ya. Dengan rumus ini. Ya, dengan rumus ini ya. Nah, itu untuk menghitung proporsi sampel yang nilainya lebih dari 70. Jadi angka di sini ganti. Nah, hipotesisnya memiliki hipotesis nolnya sama dengan ya proporsi populasi yang nilainya lebih dari 70 0,6. Kalau ini yang kurang dari 70, yang lebih besar dari 70 dan tidak sama dengan 70. Ya. Nah, ini ternyata masih menghasilkan di sini ya. Oh, ini salah nih. Misalnya ini lebih kecil ya. Nah, alfanya mana? Alfanya. Alfanya belum di. Oh, ini. Oh, alfanya di sini. Belum dimasukkan ya. Pantesan sama semua. Kalau kita tekan F2 begini, jadi alfanya ya. Dari sini. Nah, datanya di sini alfa kita taruh 5%. 5% ya. Nah, itu. Jadi hati-hati lihat kalau misalnya ada keraguan di sini, kita lihat. Oh, rumusnya I9. Nah, di sini harus ada ini taraf nyata pengujiannya. Mau berapa persen? Mau 1%, mau 2%, mau apakah 2% bisa? 2% bisa, nggak harus. Tapi yang lazim
kan 1 dan 5%. Ya, jadi ini alfanya di sini. Ya. Nah, cara melihatnya hipotesis 0 diterima atau ditolak berdasarkan sampel ini di sini. Ya. Oke, H0 ditolak kalau notasinya lebih kecil. Ya, lebih kecil nih. Dan ternyata memang proporsi sampelnya lebih kecil daripada ini. Jadi ini adalah dari proporsi sampel berdasarkan sampel ya. Jangan biru lah. Ini kita beri warna yang lain ya gitu ya. Karena ini adalah nilai yang ada pada hipotesis 0. Nah, nilai yang membuat ini. Proporsi sampel yang kurang dari berapa? Nah, ini yang digantikan di sini. Ini juga bisa diganti. P0-nya berapa? P0-nya 0,54 gitu. Nah, bisa ganti sini ya. Dan itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama, yaitu pengujian parameter populasi normal. Khususnya ini kalau kita bicara parameter satu populasi. Ini yang bisa saya sampaikan, dan kali kita sambung dengan pengujian parameter dua populasi. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan materi pengujian hipotesis yang berkenaan dengan parameter populasi, tapi sekarang dari dua populasi normal. Ya, andaikan kita punya sampel ini, kalau ini tidak simulasi seperti di yang pertama ya, cuman ini sudah saya fixkan, jadi angka ini sudah angka semua, bukan rumus ya. Yang saya ambil misalnya ini dari dua kelas, yang masing-masing kelas ini mewakili populasinya, ya, mewakili populasinya. Kelas apa saja misalnya, ini kelas reguler, ini kelas misalnya ekstensi gitu ya. Nah, jadi kita punya dua sampel yang masing-masing sampel itu mewakili populasinya. Pertama kita ingin menguji apakah varian, apakah ragam dari kedua populasi yang diwakili masing-masing sampel ini sama atau tidak. Jadi hipotesis nolnya mengatakan ragam kedua populasi sama. Sedangkan hipotesis tandingannya mengatakan ragam kedua populasi tidak sama atau berbeda. Andaikan taraf nyata pengujian yang kita gunakan 5%. Nah, kita mesti hitung dulu varian sampel dari kelas A dan B-nya berapa. Kita kalau klik ini rumusnya var.s ya. Kelas A mana? Kelas A itu ini. Ini kalau kita sorot begini, karena ini kita sudah beri nama array-nya kelas A. Ini kita beri nama array-nya kelas B ya. Jadi cukup di sini tuliskan var.s kelas A. Di sini var.s kelas B. Ini count, banyaknya data dari kelas A itu dikurang 1. Karena ini yang berhubungan dengan derajat bebas. Ini 11 kan? Kurang 1, 10. Ini 10 kurang 1, 9. Nah, sedangkan statistik uji yang digunakan untuk menguji hipotesis ini, ragam kedua populasi sama lawan ragam kedua populasi tidak sama, itu F ini. Ya. Yang nilainya merupakan rasio dari, nah sebaiknya yang besar dibagi yang kecil. Bukan berarti tidak boleh yang kecil dibagi yang besar, tapi lebih mudah mengingatnya. Oke, yang besar dibagi yang kecil, gitu ya. Nilai statistik uji hitungnya, ya. Kalau kita lihat ini 15 yang biru dibagi yang hijau, ya. I15 dibagi I16, ya. Nilainya 1,3. Oke. Nah, sekarang kita lihat nilai F tabel. Ini nilai F tabel, ya. Nah, sorry. Ini apa ini? Kalau dibalik, ini kalau dibalik, yang kecil dibagi yang besar, ya. Nah, 0,73. Oke. Nah, jadi kalau ini nilai dari, ya, ini F inverse itu kalau kita mau mencari tabelnya dengan derajat bebas pembilangnya ini 10,
derajat bebas penyebutnya 9, ya. Maka kalau alfanya 5% itu ini 0,25%. Ya, 0,25% ya. Ini 0,26 sekian. Batas kiri. Kalau ini ke distribusi F ini 0,2. Sedang ini kalau sisi sebelah kanannya luasnya 2,5%. Nah, 0,39. Nah, sekarang, sorry. Kalau nilai statistik hitung itu terletak di antara dua angka ini, maka hipotesis 0 diterima. Kalau itu dua arah. Karena pengujiannya mau menggunakan dua arah per satu arah, itu tidak sama, itu dua arah gitu ya. Kalau menggunakan tidak sama, dua arah. Kalau menggunakan varian, kita hitung dulu bahwa varian A lebih besar daripada varian B, itu satu arah. Atau sebaliknya, varian B lebih kecil dari varian A, satu arah juga. Nah, jadi di sini karena nilai 1,366 itu ya di antara 0,2646 dan 3,9639, maka hipotesis 0 diterima. Artinya kedua populasi masih bisa dikatakan memiliki varian yang sama, ya, varian sama. Samanya berapa? Nah, itu lain cerita lagi. Yang jelas varian kedua populasinya sama, ya. Jadi hipotesis 0 diterima. Oke. Ini kalau dua arah. Kalau satu arah seperti tadi saya jelaskan, karena A memang 89 lebih besar daripada 65, kita bisa membuatnya hipotesis tandingannya A lebih besar daripada B variannya. Kalau itu yang kita gunakan, kita menggunakan batas sebelah kanan, ya. Batas sebelah kanan saja satu arah. Jadi kalau ini kita lihat, ya ini batas sebelah kanan saja satu arah ya. 3,1373. Nah, karena nilai statistiknya ini itu tidak lebih besar dari 3,1373, maka hipotesis 0 tidak ditolak. Artinya hipotesis 0 diterima. Yaitu ragam kedua populasi masih bisa dikatakan sama. Nah, inilah dasar yang akan kita gunakan ya. Walaupun informasi kedua varian sampel ini bisa dihitung, maka ini yang kita gunakan untuk menguji apakah varian populasinya itu dari kedua populasi itu bisa dikatakan sama atau tidak. Untuk menguji rata-rata kedua populasi. Nah, ini kan data yang sama ini, data yang sama ya. Kemudian kita ingin menguji uji dua rata-rata populasi dengan varian populasi yang sama. Nah, tadi kan ini mengatakan varian yang sama nih, ya, varian sama. Artinya 89, sekian dan 65, sekian itu walaupun ini berbeda masih dikatakan sama variannya ya. Oleh karenanya kita menggunakan informasi menguji dua rata-rata populasi dengan ragam populasi yang sama meskipun tidak diketahui semuanya ya. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan modul yang ada di Excel sendiri. Kita tidak harus menggunakan aplikasi statistik yang kompleks seperti SPSS atau yang lain. Yaitu di bawah modul data ini ada data analisis ya, data analisis ini. Jika di Excel kalian belum ada, itu bukan berarti tidak ada. Itu bisa dikeluarkan, itu merupakan add-ins ya, add-ins yang bisa dikeluarkan dari sini. Ini tambahkan add-ins ini ya, tambahkan add-ins atau di sini options-nya kita klik tambahkan add-in di sini ya. Oke. Mana? Masih bekerja dia karena berat muternya. Nah, tambahkan nih analisis toolpath VBA ini ya, kita klik go gitu ya, klik go. Nanti muncul analisis toolpath VBA ini, harus kita centang, kasih klik, kemudian kita kasih klik OK ya. Maka mereka akan mengeluarkan modul ini. Jadi kalau ini kita klik data analisis ini ya, maka muncul jendela data analisis seperti ini. Nah, kita pilih uji T karena statistiknya digunakan T. Untuk menguji apa? Dua sampel. Nah, karena tadi sudah kita uji variannya, varian yang sama.
equal varian gitu ya. Jadi kalau ini kita klik, nah muncullah seperti ini jendela berikutnya. Nah, variabel pertamanya ini kita sorot ya. Ini kita sorot ya. Begini. Tulisannya termasuk nama judul variabelnya kita sorot juga. Variabel kedua juga begitu. Kita sorot dari sini sampai di sini. Kemudian karena label ini sebagai nama variabel kita klik, label ini kita klik ya. Nah, gitu. Kemudian hipotesis perbedaannya berapa? Nah, perbedaannya 0 karena apakah rata-rata A sama dengan rata-rata B? Jadi kita tulis 0 di sini. Apakah boleh tidak 0? Boleh. Nah, pokoknya di sini sembarang angka yang kira-kira ingin merupakan nilai pengujian pada hipotesis 0 tersebut. Alpha defaultnya 5%. Kita bisa mengganti bukan 5%, 1% bisa. Ya. Nah, setelah itu klik di mana hasilnya mau diletakkan. Ini klik dulu, klik di sini. Jadi kalau misalnya persis seperti ini, kita klik di sini. Ya. Kita klik di S $E 5 ya. Ya, gitu ya. Setelah itu baru di OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Nah, tinggal kita membaca dua hal ya. Ini kan statistik deskriptifnya. Dua hal itu, yang pertama, apakah hipotesis tandingannya itu lebih kecil atau lebih besar? Berarti itu one tail. Atau hipotesis tandingannya menggunakan notasi tidak sama dengan two tail. Nah, tinggal baca ini saja. Apakah yang merah ini, nilai peluang ini, lebih kecil dari taraf nyata pengujian atau tidak? Kalau taraf pengujiannya 5%, ini lebih kecil. Lebih kecil. Ya. Maka baik satu arah maupun dua arah, itu menghasilkan hipotesis 0 yang tidak diterima. Begitu ya? Artinya, kalau hipotesis 0 tidak diterima, ya berarti yang benar yang tandingannya. Artinya kedua populasi memiliki rata-rata yang nggak sama. Ini 74, ini 65 ya. 65,7, ini 74,8. Jauh lah ya. Karena juga kita lihat standar deviasinya atau akar variannya juga mungkin kecil ya. Jauh melebihi dari range ini. Perbedaan ini bukan range, perbedaan antara dua rata-rata tersebut. Begitu ya. Nah, yang terakhir kalau ini agak berbeda datanya karena supaya memenuhi variannya memang beda. Ini memang saya buat bahwa varian yang beda. Yang varian pertama ini 282, varian yang kedua 65. Yang rasionya tentunya 4,3 itu signifikan pada taraf 5%. Nah, dengan cara yang sama, hanya saja yang kita pilih adalah uji T dengan asumsi variannya tidak sama di sini. Kita klik di sini ya. Nah, gitu. Cara masukkannya sama, hanya berbeda di prosedur sini yang diklik ya. Nah, hasilnya bagaimana? Oke. Ini yang kita lihat, sekali lagi yang kita lihat ya, baik yang one tail satu arah maupun yang two tail dua arah itu nilai peluang ini. Ya, nilai peluang ini. Jadi, ya, ini variannya 282 nih. Ini 65 kan beda jauh kan. Nah, tapi nah ini minnya ya. Rata-ratanya ini ternyata dekat. Dekat nih. 68,3 dan 65,7. Artinya hipotesis 0 diterima. Bahwa kedua rata-rata populasi meskipun varian sampelnya ini signifikan ya, itu masih bisa dikatakan sama. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk teladan menggunakan Excel bagaimana menguji parameter yang berhubungan dengan dua populasi normal, yaitu varian dan rata-rata, rasio dari varian dan perbedaan rata-rata. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi pada pengujian lebih dari dua populasi. Sampai ketemu lagi. Oke, pada pertemuan kali ini akan kita bahas mengenai pengujian rata-rata populasi dari lebih dari
dua populasi, ya. Tapi sebelumnya akan saya perkenalkan bagaimana menggunakan Microsoft Excel ini untuk statistik deskriptif, ya. Jadi seandainya kita punya data ini, kita punya data dari 3 populasi yang diwakili oleh sampel-sampelnya, sampel A, B, C, ya. Sampel A, B, C ini saya hapus dulu nih, ini nggak perlu. Oke, jadi kalau mau secara individu kita mau menghitungnya begini misalnya, mau menghitung rata-rata misalnya, atau jumlah ya, jumlah misalnya. Oke, kita kesampingkan sini nggak masalah, jumlahnya ya. Kemudian misalnya varian sampelnya, var TS ya. Kita karena mau kita kopikan ke sebelah kanannya biar sama panjang begini. Oke. Jadi walaupun ada tempat kosong di sini yang kita sorot nggak masalah. Jadi kalau ini kita kopikan ke kanan, kita langsung dapatkan rata-rata dan variannya juga, ya. Rata-rata dan varian sampelnya. Tapi kalau pekerjaan seperti ini kita lakukan, ya, akan makan banyak waktu. Kita bisa menggunakan apa yang disajikan oleh Excel ini dengan modul data analisisnya, add-ins-nya ini. Kita gunakan statistik deskriptif, ya, deskriptif statistik di sini. Ini ya, deskriptif ya. Oke, yang mana yang kita sorot ini semuanya ini. Ingat ya, sampai yang terpanjang ini. Nah, ini ya. Kemudian label, karena kita menyusunnya ke bawah gini, label ini nama variabelnya di baris pertama. Label row-nya kita tulis, harus klik begini. Sekali lagi ini kita klik kolomnya karena kita menulis datanya dalam bentuk kolom seperti ini. Kalau kita menulisnya dalam bentuk baris, yang kita klik rows-nya. Oke. Jangan lupa klik summary statistik. Mungkin kita ingin mencari nilai terbesarnya, ya. Nilai terbesarnya berapa? Nilai terkecilnya berapa, ya. Boleh sini. Kalau di sini 2 artinya terbesar kedua, di sini 2 terkecil kedua gitu. Oke. Nah, range outputnya mau letakkan di mana? Misalnya di sini kita klikkan di sini misalnya ya. Nah, maka kita bisa memperoleh informasi statistik deskriptif itu dari ketiga sampel tersebut, ya. Jadi apa saja yang disajikan? Rata-ratanya, standar error, median, modus, standar deviasi, varian sampel, kurtosis. Ya. Kurtosis itu kelansipan, ini kemiringan. Ya. Biasanya ekses kurtosis. Ekses kurtosis itu nilai kurtosis yang setelah dikurangi 3. Gitu. Jadi, kemudian ini ring itu maksimum dikurangi minimum. Jadi kalau maksimum kurangi minimum 14 ya. Jumlahnya berapa dan sebagainya. Nah, ini otomatis langsung kita tidak mencari satu-satu seperti ini, ya. Tidak mencari satu-satu seperti ini. 38 ya, 38,92 kan. Loh, kok 507? 507 itu kan sumnya ini ya, sumnya. 752 per 39-nya. Nah, ini statistik deskriptif. Nah, oke. Mean, median, modus, ukuran pemusatan. Standar deviasi, sampel varian itu mengukur penyebaran data. Skewness mengukur kemiringan. Ya. Ini momen ketiga di sekitar nilai tengah. Ini momen keempat di sekitar nilai tengah. Jadi momen pertama sekitar titik pusat itu rata-rata. Momen kedua di sekitar nilai tengah varian. Ya. Oke. Kita bergerak ke pengujian rata-rata populasi. Ya. Ya, pengujian rata-rata populasi dari ketiga data tadi. Apakah kalau ini masing-masing sampel ini mewakili populasinya, apakah ketiga populasi memiliki rata-rata yang sama. Jadi semua rata-rata populasi sama nilainya. Itu hipotesis 0. Tandingannya sedikitnya ada sepasang. Sepasang itu bisa AB, bisa AC, bisa BC, bisa tiga-tiganya. Sedikitnya. Andaikan taraf nyata pengujiannya 5%. Ya. Nah, kita bisa menggunakan modul tadi juga. Ya, modul tadi ya. Dari data analisis ya.
analisis ini ANOVA single factor gini ya, ANOVA single factor, kita klik gini ya, kita input ringnya gini, nyorotnya gini. Ini cara nyusun datanya, cara menganalisisnya begini ya. Kemudian oke, ini kolom sudah benar, label row-nya jangan lupa diklik. Ini 5%, 1% juga bisa diganti. Ini di default-nya ya, default-nya. Kemudian letakkan di mana meletakkan di sini. Oke, klik di sini ya. ANOVA single factor. Ini mulainya di sini mulainya. Oke. Baru diklik. Oke, gitu ya. Nah, ini saya akan timpa dari apa yang sudah ditulis di situ ya. Nah, ini kan nimpa ya. Nimpa. Sekali lagi, ini statistik deskriptifnya, ini ANOVA-nya, analisis variannya yang digunakan untuk menguji H0 dan H1 ini. Yang perlu lihat, ini statistiknya adalah statistik F. Ini nilai peluangnya. Nah, kalau nilai peluang ini lebih kecil dari nilai taraf nyata pengujiannya, maka hipotesis 0 berdasarkan sampel ini ya, tidak bisa diterima. Nah, gitu ya. Artinya berdasarkan sampel ini ada rata-rata populasi yang sedikitnya ada sepasang rata-rata populasi yang nggak sama gitu ya. Nah, yang nggak samanya gimana? Nah, itu kita uji seperti pada pengujian dua populasi ya, A dengan B, A dengan C, dan B dengan C ya. Oke, itu caranya. Kalau kita memiliki istilahnya ini uji rata-rata lebih dari dua populasi ya. Oke, atau ini uji satu faktor, karena faktornya apa? Faktor kelas. Kalau kita punya dua faktor, cara menyusunnya begini. Nah, ini cara menyusunnya. Dua faktor tanpa ulangan. Artinya begini, kita memiliki informasi yang ditabelkan seperti ini. Dari kelas ini ada kelasnya misalnya, kelasnya nilai rata-rata per kelas ya, menurut metode pembelajaran dan kelompok siswa. Ya, ini reguler, bilingual, akselerasi ini ya. Kemudian ini kelasnya ya. Ini metode yang dipakai 1 2 3 4. Ini nilainya segini. Nah, oke. Misalkan metode 1 itu dengan guru di kelas, metode 2 tanpa guru di kelas, metode 3 dengan guru secara daring, metode 4 ini gitu ya misalnya. Nah, nanti analogi aja. Kalau memiliki permasalahan yang mirip seperti ini, susunan datanya. Nah, kita bisa menganalisis yang ini juga tanpa harus pakai paket yang lebih besar ya. Caranya data analisis, ya di sini dua faktor. Ini apa? Dua faktor tanpa ulangan. Kita menggunakan itu faktor without, tanpa ya, without replication. Oke. Nah, setelah di oke, input ringnya ini ya, jangan lupa cara input ringnya gini ya. Jangan lupa labelnya, oke, klik. Ini defaultnya 5%, mau diganti 1% boleh ya. Kemudian letakkan ringnya di mana output ringnya di sini ya. Mulai sini ya, klik gitu ya. Kalau ini kita klik oke, akan nimpa hasil ini. Oke. Nah, nimpa kan? Nah, terus yang dibaca yang mana yang dibaca? Yang dibaca yang di bawah. Ini kan summary statistiknya. Yang dibaca yang di bawah ini ya. Oke. Nah, ini. Nah, nilai peluangnya mana? Nilai peluangnya ini. Oke. Nilai peluangnya nah, yang berikan arti bahwa ya, kelompok siswa berpengaruh signifikan dalam nilai. Ini metode pembelajaran berpengaruh signifikan pada taraf 3%. Ya, 3%. Kalau 5% masih signifikan. Kalau 1% enggak lagi. Kalau ini 1% signifikan. Apalagi 5% karena ini 3,42 kali 10 pangkat min 6. Artinya nilai ini sebetulnya 0,00000 baru 3 gitu ya. Oke, ini kalau kita punya dua faktor. Kenapa dua faktor? Faktor pertama itu metode pembelajaran, faktor kedua kelompok siswa ya. Oke, kalau ini dua faktor ya, tapi dengan ulangan. Caranya begini. Nah, reguler metode 1, ini ada ulangannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Nah, ada 10 data, 10 data, semuanya 10 data. Nah, ini yang disebut dengan ulangan ya, dengan ulangan. Jadi kita menganalisisnya tetap menggunakan ini tadi solver ya, sorry, bukan solver, data analysis, two factor with replication ya. Kalau tadi without, sekarang with. Yang mana yang disorot? Yang disorot yang ini ya. Jangan lupa sampai sini nyorotnya. Nah, ini ada ada 3. Jadi kelompok begini ya. Nah, gitu. Banyaknya baris per sampel berapa? 10. Ini harus sama nih. Ini kelemahannya ini harus sama ya. Banyaknya sampel harus sama. Oke, baru diklik OK. Ya. Setelah nanti kita letakkan di mana output ringnya. Nah, oke. Output ringnya di mana? Mulainya di sini ya, di sini. Di ANOVA two factor with replication. Nah, hasilnya seperti ini. Yang kita baca sekali lagi yang ada di bawah tabel ANOVA sini. Nah, karena ada ulangan, kita memungkinkan mendapatkan informasi mengenai interaksi antara kelompok siswa dan metode pembelajaran. Ini kebetulan interaksinya juga signifikan nih. Kelompok siswanya signifikan, metode belajarnya signifikan, interaksinya juga signifikan. Oke. Nah, terus dibahas menurut ya kajian ilmu masing-masing. Baik ya. Oke. Ini sama seladanya sama. Ini kopinya aja berlebih ya. Kopinya berlebih ya. Oke, yang terakhir untuk menguji korelasi. Korelasi, tahu kan korelasi? Korelasi itu mengukur keratan hubungan antara dua variabel. Ini pretest dan post-test misalnya. Atau persepsi masyarakat sebelum adanya program bantuan dan setelah adanya program bantuan misalnya. Nah, oke. Nah, ini ada 2 korelasinya, korelasi perissan produk momen dan korelasi peringkat ya. Korelasi Spearman. Nah, Spearman rank correlation. Jadi korelasi peringkat Spearman. Ini perissan produk momen. Kalau perissan produk momen kita dengan Excel bisa ya. Tapi pada prinsipnya begini ya. Ini kalau perissan produk momen dengan rumus saja korel pretest post-test begini. Kira-kira pretestnya ini saya beri nama pretest, ini saya beri nama post-test ya. Kemudian kalau Pearson ini kita harus membuat peringkat dulu. Peringkat bahwa 65 ini di antara data ini peringkat berapa. Ya. Caranya rumusnya begini, rank TAVG B4 ini ya, B4 ini relatif terhadap pretest ya. Itu peringkat berapa kalau disusun naik gitu ya. Demikian juga yang di sini juga di ranking ya. Setelah itu selisihnya itu dikuadratkan, baru dijumlahkan ya, baru dijumlahkan. Kemudian baru dihitung peringkat korelasi Spearman-nya ini dengan rumus ini. 1 dikurang 6 kali G15 ya, 6 kali ini dibagi banyaknya data ya, kali banyaknya data kuadrat min 1. Banyak data 10 ya. Banyak data kuadrat min 1 99 ya, gitu ya. Nah, oke. Nah, korelasinya 0,9 ya. 0,9 itu nilai korelasi itu paling kecil min 1, paling besar plus 1. 0,9 ini plus 1. Artinya semakin tinggi pretest, semakin tinggi juga post-test ya. Sejalan. Kalau tandanya positif. Kalau negatif berbalik arah. Satunya naik, satunya turun. Oke. Ini untuk menguji apakah kedua populasi memiliki korelasi atau tidak. Kedua populasi tidak berkorelasi. Tandingannya kedua populasi berkorelasi. Ya, tidak itu hipotesis 0, berkorelasi hipotesis tandingannya. Nyatanya nilai T hitungnya menggunakan rumus ini ya.
Ini korelasi sampel. Ini korelasi sampel kuadrat. Ini banyaknya sampel yang dipakai. Ya. T-nya memiliki nilai 8,67. Nilai peluangnya ini dengan menggunakan rumus T-list ya. Dengan distribusi itu 0,000024. Yang mana nilai ini jauh lebih kecil dari 5%. Sehingga kesimpulannya kedua populasi berkorelasi secara signifikan. Itu yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.